Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Dirjen Bea Cukai, Bapak Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak, Bapak Kepala Kantor Wilayah Dirjen Kekayaan Negara, yang terhormat Bapak PJ Gubernur Aceh dan segenap perangkat daerah di Provinsi Aceh, serta seluruh masyarakat Aceh yang kami cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridho dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat melaksanakan kegiatan AKOR regional pada bulan ini. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari Kemenkeu 1 Aceh, baik dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Aceh, serta pemerintah daerah Provinsi Aceh. AKOR regional ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada setiap bulan, bersama dengan rekan-rekan Kemenkeu 1 Aceh, untuk mendiskusikan bagaimana realisasi APBN regional Aceh, baik itu dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Selain sisi fiskal, dalam AKOR regional ini juga dibahas mengenai isu-isu strategis dan program prioritas di Aceh, seperti proyek strategis nasional bendungan dan irigasi, serta dukungan terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional di Aceh. Pun mengenai analisis tematik yang dalam penyusunannya dibantu oleh lokal expert, yaitu Profesor Sofyan Syahnur dari Universitas Syah Kuala. Selain itu, sudah tugas kami sebagai bagian dari transparansi publik untuk melaporkan hasil kegiatan ini kepada masyarakat melalui siaran pers untuk berbagi pengetahuan mengenai kondisi fiskal dan perekonomian Aceh pada setiap bulannya, sekaligus menjadi sarana komunikasi yang baik antara pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan dengan sivitas akademika dan masyarakat Provinsi Aceh. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, realisasi APBN regional sampai dengan 31 Juli 2024 sudah mencatat total pendapatan sebesar 3,69 triliun rupiah atau sekitar 52,68% dari target. Dan total belanja telah terrealisasi sebesar 28,85 triliun rupiah atau sekitar 58,33% dari pagu anggaran. Sehingga terjadi defisit regional sebesar 25,16 triliun rupiah. Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar 2,82 triliun atau telah terrealisasi sebesar 45,50% dan penerimaan bea dan cukai sebesar 158,79 miliar atau telah terrealisasi sebesar 83,64% dari target. Selain itu, penerimaan PNBP juga berkinerja baik dengan penerimaan sebesar 712,01 miliar atau telah terrealisasi melebihi target sebesar 115,04% dari target sebagai akibat meningkatnya pendapatan BLU. Dari sisi belanja negara per 31 Juli tahun 2024 telah mencapai 28,85 triliun rupiah atau mengalami ekspansi sebesar 17,88% secara year on year. Belanja pemerintah pusat terrealisasi sebesar 9,78 triliun atau telah mencapai 54,63% dari target. Dan realisasi transfer ke daerah telah mencapai sebesar 19,07 triliun atau sekitar 60,44% dari target. Belanja pemerintah pusat ditopang oleh pembayaran tunjangan profesi guru atau dosen dan juga bantuan sosial. Sedangkan transfer ke daerah ditopang oleh turunnya alokasi dana alokasi khusus fisik, dak non fisik, dan juga dana insentif daerah. Untuk realisasi belanja APBD secara konsolidasi sampai dengan 31 Juli 2024 telah terrealisasi sebesar 17,56 triliun atau sekitar 43,18%. Yang didominasi oleh belanja operasional senilai 12,66 triliun yang berkontribusi sebesar 72,08% terhadap jumlah belanja daerah. Realisasi belanja modal masih perlu menjadi perhatian karena baru mencapai 839,47 miliar rupiah atau hanya terrealisasi sebesar 21,05%. Sementara itu, realisasi pendapatan APBD Provinsi Aceh sampai dengan 31 Juli 2024 telah mencapai sebesar 19,84 triliun atau sekitar 50,27%. Kontributor terbesar pendapatan APBD yaitu masih pada pendapatan dari dana transfer
senilai 16,78 triliun atau sebesar 84,57% dari jumlah pendapatan daerah secara keseluruhan. Pendapatan asli daerah sudah mencapai 3 triliun rupiah atau sekitar 49,97%. Meski nilai ini relatif kecil, namun angka tersebut sudah mengalami kenaikan dibanding bulan yang sama tahun lalu yang hanya sebesar 2,35 triliun rupiah. Dalam hal indeks keyakinan konsumen di bulan Juli tahun 2024 berada pada level 116,1. Meskipun nilainya lebih rendah dari IKK bulan Juni sebelumnya sebesar 114,71, namun IKK masih terjaga di atas 100%, yang artinya konsumen masih optimis terhadap kondisi perekonomian saat ini. Yang kontradiktif adalah apabila dibandingkan dengan kondisi Juli yang mengalami deflasi, setelah kami lihat survei IKK di Provinsi Aceh hanya dilakukan di Kota Banda Aceh dan Kota Lok Semawe. Sementara itu inflasi dilakukan di 5 kota IHK yang memang kondisinya hanya di Banda Aceh yang terjadi inflasi. Sementara di beberapa kota lain tidak terjadi inflasi. BPS baru merilis pertumbuhan ekonomi triwulan kedua tahun 2024 yang tumbuh sebesar 4,54%, yang ditopang oleh pertumbuhan konsumsi NLPRT sebesar 10,67%. Sedangkan dari sisi produksi, secara year on year kontributor PDB terbesar Aceh yaitu berada pada lapangan usaha jasa keuangan yang tumbuh sebesar 52,01%, kemudian diikuti sektor pertambangan yang tumbuh 17,24% dan sektor transportasi yang tumbuh 15,69%. Sekarang kembali untuk progres proyek strategis nasional. Progres penyelesaian PSN Bendungan Keruto sampai saat ini masih menunggu izin dari Direktorat Bendungan dan Danau untuk perpanjangan masa kontrak sampai dengan Desember 2024. Saat ini juga sedang melakukan revisi DIPA via DJA untuk menambah pagu kontrak untuk pekerjaan. Pembangunan Bendungan Ruko Kabupaten Pidi Paket 1, pendapatan realisasi PSN bangunan pengarah Bendungan Ruko disebabkan oleh kontur tanah yang labil, sehingga sering terjadi runtuh saat pembangunan terowongan. Terdapat 5 paket total kontrak PSN daerah irigasi yang terdiri dari 3 paket fisik dan 2 paket supervisi. Seluruh kontrak telah terdaftar di KPPN dengan realisasi total telah mencapai 28,46 miliar atau sekitar 37,78%. Untuk selanjutnya, kami juga turut memonitoring terkait kesiapan Pekan Olahraga Nasional di Aceh. Terdapat dukungan APBN sebesar 739,77 miliar rupiah, yang utamanya digunakan untuk pembangunan dan renovasi kembali venue yang ada di Banda Aceh, serta pembangunan venue dayung dan pacuan kuda. Nilai ini bertambah sebesar 122,46 miliar dari bulan lalu. Progres realisasi keuangannya sudah mencapai 71,13% dari nilai yang dikontrakkan. Sementara itu untuk analisis tematik pada bulan ini adalah mengenai perkembangan penyelesaian regulasi pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRT di daerah pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum PDRT. Amanat aturan tersebut adalah agar setiap daerah menyusun aturan PDRT paling lambat 2 tahun setelah aturan terbit. Kesiapan daerah tersebut untuk mengenerate pendapatan asli daerahnya agar uang fiskal menjadi bertambah. Para hadirin semua yang kami hormati, sebagai penutup kami menyadari bahwa analisis alkoregional yang kami lakukan masih jauh dari sempurna dan membutuhkan masukan serta perbaikan secara terus-menerus. Peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economist tentu saja perlu peningkatan kerjasama dengan stakeholders yang memahami kondisi perekonomian daerah baik dari praktisi maupun akademisi. Oleh karena itu, maka Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan di Aceh, baik itu untuk kebutuhan data maupun kajian bersama demi sebesar-besarnya kebermanfaatan bagi masyarakat Aceh. Bersama ini kami juga mengajak agar kita semua bersama-sama mengawal pelaksanaan APBN dengan memanfaatkan data dan melakukan kajian bersama, sehingga kinerja APBN dan APBD akan semakin baik. Oleh karena itu, mari kita awasi bersama kualitas uang yang disalurkan,
melalui APBN dan APBD agar benar-benar bermanfaat untuk rakyat. Akhir kata, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah melakukan diskusi secara intens untuk laporan Alkor Regional Aceh pada bulan ini. Sinergi yang baik kiranya dapat dipertahankan bahkan terus ditingkatkan. Kami dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik tanpa biaya kepada seluruh stakeholder. Dukungan kami menjaga integritas dengan tidak memberikan imbalan hadiah dalam bentuk apapun atas layanan yang kami berikan. Mari bersinergi berantas korupsi dan gratifikasi. Demikian kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.